Namaku Vina, usia 33 tahun. Sudah 9 tahun aku menikah dengan Dimas, lelaki yang dulu membuatku rela melepas semua demi membangun keluarga kecil bersamanya. Kami dikaruniai 2 anak, Re 8 tahun dan Nea 5 tahun. Tapi entah sejak kapan, rumah ini terasa seperti kapal yang karam perlahan. Dimas sibuk, terlalu sibuk. Dulu dia yang paling cerewet menanyakan aku makan apa hari ini, sekarang paling-paling hanya kirim pesan singkat. Maaf pulang malam, ada meeting dadakan. Aku lelah, bukan karena mengurus rumah itu memang tugasku, tapi karena aku mengurus semuanya sendiri, tanpa ada bahu untuk bersandar. Anak-anak mulai susah diatur, rumah berantakan. Aku sendiri lupa kapan terakhir memegang sisir, apalagi merawat diri. Sampai suatu pagi, saat aku kelelahan dan sempat pingsan di dapur, ibu mertuaku datang dan berkata, "Nggak usah sok kuat, Vin, ambil pembantu saja. Badanmu bukan mesin." Aku sempat menolak, tapi akhirnya aku menyerah. Demi anak-anak, demi pikiranku yang sudah terlalu jenuh. 3 hari kemudian, datanglah Ranti, gadis muda. Kulitnya sawo matang bersih, tinggi semampai dengan mata besar dan senyum kecil yang ramah. Ia datang dari desa di Jawa Tengah, dikirim oleh yayasan penyalur. Asisten rumah tangga. Awalnya aku ragu. Dia terlalu muda, terlalu cantik untuk jadi pembantu, batinku. Tapi ibu penyalur meyakinkanku, dia bukan cuma rajin, Bu, tapi sabar dan cepat belajar. Dan benar saja, hari pertama, Ranti langsung hafal letak semua peralatan dapur. Dia tahu cara menenangkan Ray saat tantrum, bahkan bisa membuat Nia tertawa tanpa harus memberinya gawai. Yang paling mengejutkan, masakannya luar biasa. Malam itu, Ranti membuat sop ayam kampung. Dimas yang biasanya makan di luar, mendadak pulang lebih cepat. "Mas, makan dulu ya. Sop buatan Ranti," kataku sambil menyiapkan meja. Dimas duduk, mencicipi sesendok, lalu menoleh padaku. "Kamu bikin ini?" "Bukan, Ranti, enak banget," katanya. Lalu tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Jantungku berdegup pelan. Ada perasaan aneh di dada. Senang, tapi sekaligus gamang. Malam itu, saat aku merebahkan tubuhku di ranjang, aku merasa ada harapan kecil menyala kembali. Rumah ini terasa lebih hangat. Dimas pulang lebih awal, anak-anak tertidur tanpa drama. Aku memejamkan mata, membisikkan doa. "Tuhan, semoga semua ini bukan cuma kebetulan." Aku belum tahu bahwa kehangatan ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit dari yang bisa kubayangkan. Tapi hari-hari berikutnya benar-benar seperti mimpi. Ranti bergerak lincah setiap pagi. Tanpa harus disuruh, dia sudah menyiapkan sarapan. Bahkan ketika aku masih terkantuk-kantuk di kamar, aroma tumisan sayur dan nasi hangat sudah menyebar dari dapur. Anak-anak, Ray sekarang rajin mandi pagi. Nea yang biasanya harus aku rayu dengan lagu dan boneka, malah sudah duduk manis di kursi sambil dikepang rambutnya oleh Ranti. "Bu, Nea mau pakai pita pink yang dikasih Mbak Ranti?" "Ya," katanya sambil tertawa kecil. Aku hanya bisa tersenyum, sambil menahan perasaan yang sulit dijelaskan. Sore hari, aku memutuskan duduk di ruang makan sambil memperhatikan Ranti dari jauh. Ia menyendokkan nasi ke piring-piring, lalu menyusun lauk. Dengan rapi, tangannya cekatan, tapi penuh kelembutan. Lalu terdengar suara motor Dimas. Dulu, aku jarang menyambut suamiku. Seringnya karena sudah terlalu lelah atau terlalu kesal karena ia pulang larut. Tapi hari itu, aku keluar dan berkata, "Mas, udah pulang, makan dulu." "Ya." Dimas melepas sepatu, lalu tersenyum. "Wah, aromanya menggoda nih. Menu spesial apa malam ini?" Ranti keluar dari dapur sambil membawa mangkuk besar. "Tumis cumi hitam sama sayur esiem, Pak." Dimas melirik ke arahku. Aku hanya menjawab lirih, "Ide dari Ranti." Selama makan malam, Dimas lebih banyak bercakap. Ia bertanya kabar sekolah anak-anak, bahkan menawari Ray main ke taman akhir pekan nanti. Aku duduk di seberang, mengamati mereka bertiga yang tertawa-tawa. Jujur, hatiku hangat, tapi juga takut.
karena aku menyadari sesuatu. Ranti bukan cuma membantu, dia mengisi ruang-ruang kosong di rumah ini, bahkan yang pernah aku perjuangkan dengan seluruh hatiku. Malamnya, aku mengobrol dengan Ranti di dapur. Sekadar basa-basi, tapi dengan satu tujuan, mengenalnya lebih dalam. Ranti belum menikah, tanyaku sambil mengaduk teh. Ia menggelang. Belum, Bu. Saya belum kepikiran ke sana. Lagi nabung dulu buat bantu orang tua di kampung. Aku mengangguk. Kamu kelihatan pinter masak. Belajar dari siapa? Dari ibu saya. Dulu jualan nasi rems di pasar. Jawabnya sambil tersenyum lembut. Tapi ada sedikit semburat kesedihan di matanya. Entah kenapa, aku merasa senyum Ranti menyimpan banyak cerita. Beberapa hari kemudian, saat aku menjemur kucian, aku melihat sesuatu. Ranti sedang menyiram bunga di taman samping rumah. Dimas baru pulang dari kantor. Ia sempat melirik Ranti, dan Ranti membalas dengan senyum kecil, singkat, sederhana. Tapi ada yang aneh. Tatapan mereka seperti pernah saling mengenal, bukan seperti majikan dan pekerja, tapi seperti dua orang yang pernah punya kenangan atau mungkin rasa. Aku tercekat. Apakah aku hanya berlebihan? Apakah ini cuma perasaanku saja? Atau memang ada sesuatu yang belum aku tahu? Aku menatap bayangan diriku sendiri di kaca jendela. Apakah aku masih punya tempat di rumah ini? Atau aku sedang menyaksikan seseorang perlahan menggantikanku? Pertanyaan itu membekas di pikiranku sepanjang malam. Aku mencoba menepisnya, berkata pada diri sendiri bahwa aku cuma lelah, bahwa aku hanya terlalu curiga. Tapi perasaan itu tak mau pergi. Malam itu hujan turun deras, udara dingin menggigit tulang, dan aku terbangun karena suara tangisan pelan dari arah dapur. Awalnya aku mengira Nia terbangun. Tapi saat aku menoleh ke kasur sebelah, dia masih tertidur pulas. Aku turun. Perlahan, lampu dapur temaram. Dan di sana, aku melihat Ranti duduk sendirian di lantai, memeluk lutut, matanya sembab. Di depannya, tergeletak sesuatu kemeja biru milik Dimas, yang biasa ia pakai saat pertama kali kami kencan belasan tahun lalu. Tangannya mengusap kain itu pelan, seperti menyentuh sesuatu yang sangat berharga. Aku berdiri membeku di balik tembok, tidak tahu harus marah, menangis, atau berpura-pura tidak melihat apapun. Tiba-tiba Ranti bicara sendiri, suaranya lirih seperti gumaman. Kenapa harus di sini? Kenapa ternyata dia suami orang? Jantungku nyaris berhenti berdetak. Dia sedang bicara tentang Dimas. Keesokan paginya, aku bersikap seolah tak terjadi apa-apa, tapi senyumku kaku. Kata-kataku pendek, dan pikiranku tidak fokus. Bahkan saat Nia meminta dibuatkan sarapan favoritnya, aku malah membakar roti di atas taflen. Aku tahu, aku harus mencari tahu, apa sebenarnya hubungan Dimas dan Ranti? Aku mencoba bertanya halus pada Dimas saat kami duduk berdua di ruang tengah. Mas, kamu pernah ke Jawa Tengah kan dulu, sebelum nikah? Iya, sempat KKN di desa kecil, namanya Karangjati. Kenapa? Karangjati. Nama itu terdengar asing, tapi mendadak terasa penting. Aku berpura-pura sibuk sambil menyimpan informasi itu dalam-dalam. Sore harinya, aku memberanikan diri membuka lemari kecil di kamar Ranti saat dia sedang mengantar riles menggambar. Aku tahu ini salah, tapi hatiku menuntut jawaban. Di sana, aku menemukan kotak kecil berisi potongan-potongan kertas, surat-surat. Aku baca satu. Tanganku gemetar. Aku tahu kamu pasti sudah lupa aku. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya gadis kecil. Waktu itu, kamu yang nolong aku dari laki-laki yang hampir menyeretku masuk ke motor. Kamu yang berikan aku jaket dan bilang, jangan takut. Kamu aman sekarang. Sejak saat itu, aku tahu aku takkan pernah bisa lupakanmu, Mas D. Aku tak bisa membaca sisanya. Air mataku menetes membasahi kertas. Ranti menulis tentang Dimas. Dimas suamiku. Tapi dia menulis dengan begitu tulus. Bukan seperti orang yang sengaja menggoda atau ingin merebut. Dia hanya terluka dan hatinya belum pernah sembuh. Malam itu, aku duduk di ruang tengah, menatap foto pernikahan kami di dinding. Dimas tertawa memelukku dengan wajah penuh cinta. Tapi kini, wajah itu
justru hadir di hati orang lain. Dan yang paling menyakitkan, Dimas belum tahu, atau pura-pura tak tahu. Aku tak bisa tidur malam itu. Pandanganku kosong ke langit-langit kamar. Kata-kata dalam surat Ranti terus berputar di kepalaku. Mas D, gadis kecil, jangan takut. Apa benar itu Dimas? Lalu kenapa ia tak pernah cerita tentang masa lalunya di Karangjati? Apakah ada bagian dari hidupnya yang ia sembunyikan selama ini? Pagi harinya, aku memasak seperti biasa, tapi hatiku dingin. Setiap kali kulihat Dimas duduk membaca koran sambil menyeruput kopi, aku ingin bertanya langsung. Mas, kamu pernah menyelamatkan gadis kecil di Karangjati? Kau tahu dia sekarang jadi pembantu kita? Tapi aku tak punya cukup keberanian. Bibirku keluh. Hatiku takut akan jawaban yang mungkin akan meruntuhkan segalanya. Tengah hari, aku memanggil Ranti ke kamar. Duduk sini, Ran, kataku pelan. Ia duduk dengan kepala tertunduk, seperti tahu akan ada sesuatu yang berat. Aku nemu suratmu. Bisikku nyaris tak terdengar. Matanya langsung membesar. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat. Aku menatap matanya dalam-dalam. Kamu kenal Dimas dari dulu? Ranti menarik napas panjang. Lalu perlahan-lahan, ia mulai bercerita. Saya nggak pernah tahu namanya siapa waktu itu, Bu. Tapi wajahnya, saya nggak pernah lupa. Katanya sambil mengusap air mata. Saya masih kecil. Waktu itu saya hampir diculik orang. Tapi dia datang, marah-marah. Terus nyuruh saya pulang cepat. Dia kasih jaket. Bilang, jangan takut, kamu aman sekarang. Saya simpan jaket itu lama banget, tapi waktu keluarga saya pindah karena ekonomi, saya kehilangan semua. Baru waktu ibu penyalur kasih foto keluarga tempat saya akan kerja, saya lihat wajah itu lagi. Di foto keluarga ibu, dadaku sesak. Kenapa nggak bilang dari awal? Tanyaku, berusaha menahan tangis. Karena saya tahu posisi saya, Bu, jawabnya. Saya tahu saya cuma pembantu, tapi hati saya nggak bisa diajak kompromi. Saya cuma pengen ada di dekatnya. Lihat dia dari jauh. Saya nggak punya niat ganggu ibu. Sumpah, aku memejamkan mata. Ranti, jatuh cinta. Bukan karena ingin merebut, tapi karena rasa syukur dan kenangan. Namun rasa, tetaplah rasa. Dan perasaan bisa tumbuh tanpa izin. Sore itu, aku keluar rumah. Aku butuh udara. Di luar, langit mendung menggantung berat. Aku berdiri di bawah pohon depan rumah sambil memikirkan segalanya. Tapi saat aku hendak masuk kembali, aku melihat pemandangan yang membuat jantungku tercekat. Dimas dan Ranti berdiri, berdua di dapur. Dimas menyodorkan sehelai jaket lusuh dari dalam kardus. Aku nemu ini di gudang belakang. Kamu ingat ini? Katanya pelan. Ranti tertegun. Bibirnya bergetar. Itu jaket yang ia maksud di surat. Aku berdiri membeku. Itu bukan hanya pengakuan, tapi pengakuan diam-diam yang tak ditujukan padaku. Aku sadar, batas antara masa lalu dan masa kini sedang kabur. Dan aku ada tepat di tengah-tengahnya. Malam itu aku menangis dalam diam. Air mataku mengalir pelan di balik bantal. Tak ada suara, tak ada isak. Hanya dada yang sesak dan hati yang penuh luka. Aku bukan takut kehilangan Dimas, tapi aku takut kehilangan rumah tempat di mana cinta, anak-anak, dan kenangan selama 12 tahun terakhir tumbuh dan bertahan. Kini perlahan terguncang hanya karena satu nama, Ranti. Pagi harinya, aku bercermin lama, mataku sembab, wajahku lelah. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang menyala meski kecil, tapi hangat. Aku tidak akan menyerah. Rumah ini, keluargaku, harus ku pertahankan. Hari itu aku buat sarapan sendiri, tanpa bantuan Ranti. Aku bangun lebih awal, memasak dengan penuh semangat. Bukan cuma soal masakan tapi soal membuktikan bahwa aku masih bisa menjadi nyawa di rumah ini. Dimas terlihat heran saat duduk di meja makan. Wah, kamu masak sendiri? Masakanku nggak kalah dari Ranti, kan? Jawabku sambil tersenyum. Dimas tertawa kecil. Tentu enggak, ini favoritku, malah aku menahan air mata. Satu pujian kecil darinya. Hari itu terasa seperti obat untuk hatiku yang patah. Tapi aku tahu, ini bukan soal masak-memasak. Ini soal rasa.
dan rasa tidak bisa dikalahkan hanya dengan sebungkus nasi goreng atau semangkuk sup. Maka hari itu, aku melakukan hal yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku mendatangi rumah keluarga Ranti. Alamatnya, kudapat dari berkas biodata yang dulu diberikan penyalur. Naik mobil sendiri, aku menyusuri jalan sempit menuju sebuah rumah sederhana di pinggir desa. Seorang wanita tua membuka pintu. Rambutnya beruban, tapi matanya lembut. Ia memperkenalkan diri sebagai Ibu Ranti. Aku menunduk sopan. Saya istri Pak Dimas, majikan Ranti. Wanita itu langsung tertegun. Suasana menjadi sunyi. Aku menatapnya penuh harap. Saya ingin tahu, apakah Ranti pernah cerita sesuatu tentang suami saya? Ia menatapku lama, lalu perlahan duduk. Bu, maafkan saya dan anak saya. Ranti itu bukan anak jahat, tapi sejak kecil, dia menaruh harapan pada satu orang. Lelaki yang dia anggap pahlawan. Dia tumbuh dengan rasa kehilangan, dan hanya kenangan itu yang dia jaga. Aku tercekat. Ranti tahu Mas Dimas sudah menikah. Tahu, Bu, justru itu yang bikin dia menderita. Tapi dia nggak bisa lari dari rasa yang tumbuh bertahun-tahun. Kami sudah larang dia kerja ke kota, tapi dia keras kepala. Katanya, dia cuma ingin melihat dari jauh. Sekali ini saja, aku pulang dengan pikiran yang campur aduk. Rasa kasihan, marah, hancur, dan entah bagaimana, rasa iba juga tumbuh. Karena Ranti tak mencintai Dimas sebagai pria yang ingin dia miliki, tapi sebagai sosok yang pernah menyelamatkan hidup dan hatinya. Tapi tetap saja, itu adalah suamiku. Itu adalah keluargaku. Malamnya, aku menatap langit-langit kamar, dan untuk pertama kalinya, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan buat Dimas memilih. Tapi sebelum itu, aku harus pastikan perasaan siapa yang sebenarnya dia jaga. Aku harus bersiap menghadapi kemungkinan paling pahit. Tanganku gemetar saat menyusun rencana dalam kepala. Ini bukan sekadar soal cemburu. Ini soal menjaga fondasi rumah yang perlahan-lahan retak tanpa suara. Dan untuk menyelamatkannya, aku harus tahu kebenaran yang sesungguhnya. Bukan lewat pengakuan Ranti. Bukan lewat prasangkaku. Tapi dari mulut Dimas sendiri. Malam itu, aku menunggu momen yang pas. Setelah Nea dan Ray tertidur, aku mengajak Dimas duduk di balkon belakang tempat kami biasa mengobrol saat awal menikah dulu. Tempat yang kini terasa asing. Padahal dulu begitu akrab. Mas, aku membuka pembicaraan. Aku pengen tanya sesuatu. Dan aku harap kamu jawab jujur. Dimas menoleh, sedikit terkejut melihat wajahku yang serius. Kamu masih ingat Karangjati? Dia mengangguk. Ada satu gadis kecil yang pernah kamu tolong, kan? Kamu kasih jaket. Kamu bilang dia aman. Dimas menatapku, terdiam lama. Angin malam meniup rambutku pelan, tapi dadaku justru makin panas. Ya, jawabnya akhirnya. Aku ingat. Kenapa kamu nanya itu? Aku menarik napas panjang. Gadis kecil itu sekarang jadi pembantu kita, Mas. Mata Dimas membelalak. Ranti, aku mengangguk. Dan dia belum pernah lupa kamu. Bahkan saat dia masuk rumah ini, dia bawa rasa itu. Sampai sekarang, Dimas memejamkan mata. Kedua tangannya mengepal. Aku enggak tahu. Aku enggak tahu dia Ranti yang dulu. Sumpah, aku benar-benar enggak kenal. Dia enggak pernah bicara soal itu ke aku. Aku menatapnya lekat-lekat. Tapi kamu tahu, Mas, belakangan dia jadi sering memandangmu dengan tatapan yang beda. Dan kamu tidak menghentikannya. Dimas diam. Dan itu adalah jawaban paling menyakitkan. Keesokan harinya, aku memutuskan melakukan sesuatu yang tak pernah terpikir sebelumnya. Aku mengajak Ranti bicara, bukan sebagai majikan, tapi sebagai istri yang lelah dan seorang perempuan yang ingin menyelamatkan rumahnya. Ranti, kataku sambil menahan gemetar. Aku tahu semuanya, dan aku nggak benci kamu. Tapi aku minta, tolong jaga jarak. Wajah Ranti pucat. Saya nggak pernah berniat, Bu, aku tahu, potongku. Tapi rasa itu tetap tumbuh. Dan aku lihat kamu juga sudah nggak kuat menahannya. Aku menatapnya tajam. Jadi aku minta satu hal. Kamu pergi. Tapi bukan karena kamu salah. Tapi karena aku ingin melindungi semua orang dari luka yang lebih dalam. Ranti menunduk.
Air matanya jatuh. Saya akan pamit malam ini juga. Malam itu, koper kecil diseret pelan dari kamar pembantu ke pintu depan. Aku berdiri di ambang pintu, menahan tangis. Dimas hanya berdiri membelakangi kami. Tak bicara sepatah kata pun. Dan saat Ranti menatapku untuk terakhir kalinya, ia berbisik pelan. Terima kasih, Bu, karena sudah memperbolehkan saya mencintainya. Meski dari jauh. Pintu tertutup, dan malam itu, rumah kami terasa lebih dingin. Dari biasanya, sunyi menyelimuti setiap sudut rumah. Ketiadaan Ranti seperti lubang besar yang menganga, menyisakan kekosongan yang tak bisa diisi. Aku berdiri di ruang tamu, memandangi dinding kosong. Dimas duduk di sofa, wajahnya datar, tapi matanya jauh dan berat. Aku tahu, ada sesuatu yang pecah dalam hatinya. Sesuatu yang belum ia ucapkan. Hari-hari berlalu dengan dingin yang sama. Dimas menjadi lebih tertutup, bahkan pada anak-anak. Aku mencoba mengajaknya bicara, tapi setiap kata yang kuucapkan seolah melambung di udara tanpa pernah sampai ke hatinya. Suatu malam, aku temukan dia di ruang kerjanya, menatap foto lama kami berdua. Mas, aku tahu ini sulit untuk kita semua, kataku pelan. Dia mengangguk. Suaranya serak. Aku bingung. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku genggam tangannya. Kita harus hadapi ini bersama, bukan sendiri-sendiri. Tapi kenyataan berkata lain. Dimas mulai sering keluar malam tanpa kabar. Ponselnya kerap tak aktif. Aku bertanya-tanya, apakah dia masih mencintai aku? Atau hatinya masih terikat pada kenangan yang lama? Suatu sore, aku tak sengaja melihat pesan masuk di ponselnya yang tertinggal di meja makan. Pesan itu dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, aku ingin bertemu. Kita harus bicara. Hatiku berdegup kencang. Apakah ini tentang Ranti? Atau ada rahasia lain yang belum aku tahu? Aku harus tahu. Aku harus mengambil langkah terakhir yang selama ini aku hindari. Esok hari, aku memutuskan untuk menemui orang yang mengirim pesan itu tanpa memberitahu Dimas. Aku berdiri di depan sebuah kafe kecil di pinggir kota. Tangan gemetar menekan bel pintu. Saat pintu terbuka, aku bertemu dengan sosok yang tak pernah kuduga sebelumnya. Seorang pria paruh baya berdiri di depan pintu kafe, wajahnya serius tapi penuh kehangatan. Selamat siang, Mbak, katanya pelan. Saya Haris, teman lama Dimas. Hatiku berdebar. Teman lama, apa maksudmu? Haris mengajak duduk, lalu mulai bercerita tentang masa lalu Dimas yang tak pernah dia ceritakan. Ternyata, sebelum menikahiku, Dimas pernah menjalani hidup yang penuh perjuangan di kota lain. Ia pernah punya keluarga lain, istri dan anak kecil yang ia tinggalkan karena alasan berat. Dimas tidak pernah mau bicara soal itu, Haris berkata sambil menunduk. Tapi saya pikir Mbak harus tahu, supaya bisa mengerti. Air mataku mengalir tanpa henti. Bagaimana mungkin aku baru tahu sekarang? Selama ini aku pikir aku yang paling dekat dengan Dimas. Tapi ternyata, ada bagian dari hidupnya yang ia tutupi rapat-rapat. Aku pulang dengan hati yang hancur. Di rumah, aku menatap Dimas yang sedang duduk termenung. Ada sesuatu yang harus kamu katakan padaku, kataku dengan suara serak. Dimas menghela napas panjang, lalu mulai membuka semua rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Kisah lama itu seperti badai yang datang menghantam rumah kami. Namun, aku tahu aku harus memilih antara menyerah atau bertahan demi cinta dan keluarga. Kisah lama itu seperti badai yang datang menghantam rumah kami. Dimas menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku tak bermaksud menyakiti kamu, tapi aku terjebak dalam situasi yang sulit. Aku ingin jujur, tapi aku takut kehilangan semuanya. Ucapnya dengan suara bergetar. Aku menghela napas dalam-dalam. Ini bukan hanya soal kesetiaan, tapi tentang kepercayaan yang hancur dan masa depan yang harus kuputuskan. Hari-hari berlalu penuh dengan perdebatan dan tangis. Anak-anak mulai merasakan ketegangan yang ada di rumah. Namun aku sadar, aku harus kuat demi mereka. Aku harus berjuang menyelamatkan keluarga ini, meskipun hatiku terkoyak. Aku memutuskan untuk memberikan Dimas kesempatan terakhir. Tunjukkan bahwa kamu masih bisa berubah. Buktikan kamu memilih kami, kataku tegas.
Dimas mengangguk, matanya penuh harap. Aku akan berusaha demi kamu dan anak-anak. Tapi perjalanan itu tidak mudah. Setiap hari, aku hadapi keraguan dan ketakutan yang terus menghantui. Namun aku memilih untuk percaya. Karena cinta bukan hanya soal kata-kata, tapi juga tentang perjuangan dan pengorbanan. Hari demi hari, perlahan rasa percaya mulai tumbuh kembali. Dimas mulai hadir lebih banyak, tidak lagi menghilang tanpa kabar. Kehangatan rumah yang dulu hampir pudar mulai menyala kembali. Aku tahu ini belum selesai, tapi aku siap melangkah bersama suamiku, menyambut hari baru dengan harapan. Pagi itu, udara terasa lebih ringan dari biasanya. Dimas tersenyum hangat saat menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Suara tawa kecil mengisi ruang makan, menghapus sejenak bayang-bayang kelam yang pernah ada. Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua, katanya lembut di telingaku saat aku lewat. Hatiku meleleh, merasa seolah luka-luka lama mulai mengering. Kami berbicara panjang malam itu tentang masa depan, tentang kejujuran, dan tentang cinta yang harus diperjuangkan setiap hari. Aku sadar perjalanan kami belum tuntas, tapi langkah kecil yang diambil Dimas menjadi titik balik yang berarti. Keluarga kami mungkin pernah retak, tapi kami belajar bahwa cinta itu bukan hanya soal sempurna, tapi soal keberanian untuk tetap bertahan. Hari-hari berikutnya, aku melihat Dimas berubah. Ia menjadi lebih hadir, lebih peduli, dan yang terpenting lebih jujur. Rasa cemas yang dulu membelenggu mulai tergantikan dengan rasa percaya. Aku pun berjanji pada diri sendiri untuk terus memperbaiki diri, menjadi istri dan ibu yang lebih baik. Karena aku tahu, sebuah rumah dibangun bukan hanya oleh cinta, tapi oleh kerjasama dan pengertian. Malam itu, saat kami duduk bersama anak-anak, aku merasa aku kembali merasakan hangatnya sebuah keluarga. Namun, kehangatan itu tak membuatku lupa akan perjalanan panjang yang sudah kami lalui. Setiap luka dan air mata yang pernah jatuh, mengajarkan aku arti kesabaran dan ketegaran. Aku merenung bahwa cinta bukan hanya tentang bahagia, tapi juga menerima dan memperbaiki yang patah. Ranti, yang dulu membuatku cemburu dan terluka, kini telah pergi, memberi aku ruang untuk memahami bahwa terkadang melepaskan adalah bentuk cinta terbesar. Aku belajar untuk tidak mudah menilai seseorang dari permukaannya, bahwa setiap orang punya cerita yang tak selalu bisa kita pahami sepenuhnya. Aku juga menyadari pentingnya komunikasi dalam rumah tangga. Jujur dan terbuka adalah kunci agar tidak ada rahasia yang menyiksa hati. Dengan pelajaran itu, aku berjanji pada diri sendiri untuk membangun rumah yang lebih kuat, rumah yang penuh cinta, kepercayaan, dan pengertian. Dan aku tahu, aku tidak harus melalui semua ini sendiri, karena keluarga adalah tempat aman untuk pulang. Pagi itu, sinar matahari menyusup lembut ke dalam kamar kami. Aku terbangun dengan perasaan damai yang sudah lama hilang. Dimas tersenyum di sebelahku. Tangan kami saling menggenggam erat. Terima kasih sudah bertahan, bisiknya. Kita duduk bersama di ruang tamu, anak-anak bermain riang, tanpa beban yang dulu pernah ada. Aku tahu, rumah kami kini bukan sekadar tempat berlindung, tapi benteng cinta yang tak mudah goyah. Perjalanan kami penuh liku, penuh air mata dan luka, tapi juga penuh harapan dan kekuatan. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang keputusan untuk terus memperjuangkan dan memperbaiki. Dan meskipun masa lalu tak bisa diubah, masa depan selalu bisa kita bangun bersama. Dengan kejujuran, kesetiaan, dan saling pengertian. Kini, aku tak lagi takut untuk membuka hati, karena aku tahu rumah ini adalah tempat aku dan keluargaku bisa tumbuh, belajar, dan bahagia. Cerita kami memang penuh ujian, tapi setiap ujian itu membawa kami pada akhir yang baru, sebuah awal baru untuk keluarga yang lebih kuat dan lebih penuh cinta.